Halo semua, saya Hedi. Nah, seperti yang pernah saya katakan sebelumnya, bahwa saya senantiasa melakukan analisa emiten satu persatu dari A sampai Z ke semua emiten yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Jumlahnya lebih dari 600 emiten. Saya anggap proses analisa tersebut merupakan suatu perjalanan atau petualangan. Karena ketika saya menganalisa, pasti saja ditemukan emiten-emiten yang menarik untuk diinvestasikan. Baik itu karena memang sangat menarik, ataupun emiten tersebut kebetulan saat saya menganalisanya berada di harga yang sangat menarik. Pada video sebelumnya saya pernah membahas emiten-emiten yang menurut saya menarik, yang termasuk dalam indeks LQ45. Sebenarnya banyak di antara emiten-emiten yang tidak saya sebutkan sebenarnya merupakan perusahaan yang sangat bagus. Bagus dalam artian memiliki fundamental yang bagus, memiliki produk dan citra yang dikenal oleh banyak orang, digunakan oleh banyak orang, dan merupakan salah satu emiten terpopuler di Indonesia, serta rutin membagikan dividen. Hanya saja, saya kurang tertarik dengan emiten tersebut dikarenakan harga sahamnya yang terlalu tinggi, bukan hanya dari segi PE rasio maupun PBV, akan tapi terutama disebabkan oleh dividen yield-nya yang terlalu kecil. Kebanyakan dari emiten tersebut sebenarnya tidak pelit dalam membagikan dividen. Rata-rata emiten yang saya anggap sebagai blue chip tersebut membagikan dividen dengan dividen payout rasio antara 30% hingga 50%. Bahkan beberapa di antaranya membagikan sampai 100%, alias seluruh laba bersihnya dibagikan kepada pemegang sahamnya. Jadi itu sangat menarik. Hanya saja karena harga sahamnya yang terlalu tinggi, yang menyebabkan dividen tersebut setinggi apapun itu menjadi sangat tidak menarik. Sehingga bisa dikatakan saya tidak tertarik dengan emiten tersebut bukan karena manajemennya yang buruk. Justru hal tersebut mencerminkan manajemennya yang bekerja dengan sangat baik, sehingga dipercaya investor. Akan tapi karena kepercayaan tersebut terlalu tinggi, yang menyebabkan harga sahamnya menjadi sangat tinggi, dan investor menghargainya dengan harga premium. Tidak seperti premium pada produk-produk biasanya. Premium dalam saham bukanlah hal yang bagus, karena kita membayar mahal emiten tersebut hanya karena kita terlalu percaya pada emiten tersebut. Dan ketika kepercayaan tersebut hilang, entah itu karena pertumbuhan laba bersihnya yang tidak sesuai harapan, maka harga sahamnya bisa berubah menjadi turun sangat dalam ataupun mengalami sideways. Ini yang menurut saya merupakan risiko terbesar bagi emiten-emiten premium tersebut. Lagi pula dividennya juga sangat kecil. Saya pernah membaca suatu teori yang mengatakan bahwa ketika kita ingin berinvestasi pada emiten yang harga sahamnya sedang mengalami bullish atau sedang mengalami tren peningkatan, maka belilah sekarang juga. Karena apabila kita menunggunya, maka bisa jadi penantian tersebut akan sangat panjang. Ya, saya setuju dengan teori tersebut. Hanya saja, teori tersebut hanya berlaku pada emiten-emiten yang sedang berada di harga yang wajar. Akan tapi, hal tersebut tidak berlaku pada emiten-emiten dengan harga premium. Karena cepat atau lambat, harga saham dari emiten premium tersebut bisa saja menjadi jenuh dan mulai mengalami koreksi. Sehingga pada akhirnya kita tetap menunggu. Cepat atau lambat, emiten tersebut pasti akan menuju harga wajarnya. Contohnya saja adalah ASII dan TSPC yang pernah saya bahas di Instagram saya. Emiten ASII bahkan membutuh waktu sampai 9 tahun hingga harga sahamnya kembali menarik. Padahal sebelum tahun 2011, emiten ini berada pada harga wajar sehingga memberikan dividen dengan dividen yield yang menarik. Akan tapi mungkin karena kepercayaan investor terhadap emiten ini yang terlalu tinggi, menyebabkan harga sahamnya melambung tinggi melebihi kinerjanya, sehingga valuasi PBV dan PE rasionya menjadi sangat tinggi. Hal tersebut berimbas pada dividen yield-nya yang menurun hingga di bawah 3%. Padahal dividen payout rasionya justru mengalami peningkatan. Dari yang sebelumnya rata-rata sekitar 30% menjadi di atas 40%. Akan tapi dividen payout rasio di atas 40% tersebut belum cukup untuk memberikan dividen yield yang menarik. Harga sahamnya terus melambung tinggi, mungkin dikarenakan optimisme berlebihan investor terhadap pertumbuhan kinerja laba bersihnya yang terus tumbuh tinggi.
Dan juga ini merupakan perusahaan besar dan juga memiliki banyak produk dalam portofolionya. Dan pada tahun 2011-2012, pertumbuhan laba bersih dari emiten ini mulai terhenti. Begitu pula dengan optimisme investor. Hal tersebut menyebabkan harga sahamnya mengalami stagnasi selama hampir 9 tahun. Hingga sampai saat ini mulai mengalami koreksi. Selain karena emiten ini memang terlalu overvalue, dipicu pula oleh market crash pada tahun 2020 ini. Hal tersebut menyebabkan PBV dan PE rasionya menjadi turun sangat dalam, yang pada akhirnya memberikan dividen yield yang sangat menarik untuk saat ini, yakni kurang lebih di atas 5%. Dan untuk itulah, walaupun saat ini saya kurang tertarik dengan beberapa emiten blue chip, akan tapi saya tetap memantaunya dan tetap membidiknya. Karena suatu saat nanti pasti saja ada momentum yang menyebabkan harga sahamnya mengalami koreksi yang tidak sesuai dengan kinerjanya sehingga tetap memberikan dividen yang menarik. Oleh karena harga sahamnya mengalami penurunan, sehingga dividen yield yang diberikan menjadi sangat menarik. Berikut adalah 7 emiten overvalue yang senantiasa saya pantau. Yang pertama adalah UNVR atau PT Unilever Indonesia Tbk. Sebagai investor, pastilah mengetahui emiten ini. Karena dulunya emiten ini merupakan salah satu emiten dengan harga saham tertinggi di Indonesia. Dan juga merupakan salah satu emiten terfavorit. Dan menjadi impian banyak orang untuk memilikinya. Produk dari Unilever, tentu saja sebagian besar dari kita pasti pernah menggunakannya. Hal tersebut tercermin dari kinerjanya, baik itu pendapatan, laba bersih, maupun ekuitasnya yang terus mengalami pertumbuhan. Hal tersebut menyebabkan harga sahamnya mengalami peningkatan, akan tapi masalahnya rasio PBV dan PE rasionya juga ikut mengalami peningkatan. Hal tersebut mengindikasikan pertumbuhan harga sahamnya jauh lebih cepat dibandingkan pertumbuhan kinerjanya. Hal tersebut membuat emiten ini semakin overvalue, sangat overvalue, hingga PE rasio dikali PBV-nya sampai di atas 1000%. Sebagai catatan, standarnya di bawah 22,5. Dan juga emiten ini sangat tidak pelit membagikan dividen, karena bisa dikatakan seluruh laba bersih dari perusahaan dibagikan kepada pemegang sahamnya. Akan tapi karena harga sahamnya yang terlalu overvalue, sehingga dividen yield-nya menjadi kurang menarik, yakni tidak sampai 3%. Dan tampaknya terlihat dari harga saham sejak tahun 2017 mulai mengalami stagnasi. Hal tersebut mungkin dikarenakan banyak investor yang mulai menyadari bahwa emiten ini terlalu mahal. Hal tersebut diperparah lagi dengan market crash yang terjadi pada tahun 2020. Dan bahkan pada waktu ini, ketika harga sahamnya menyentuh titik paling dasar dari market crash tersebut, harganya bisa memberikan dividen yield yang sangat menarik. Akan tapi saya tidak sempat melihatnya sehingga saya kehilangan momentum. Namun meskipun demikian, saya tetap optimis dengan emiten ini dan tetap menunggu. Yang kedua adalah BBCA atau PT Bank Sentral Asia Tbk. Emiten ini merupakan emiten dari Bank BCA, yang kebanyakan dari kita pasti mengetahui bank ini. Cabangnya ada di mana-mana, nasabahnya juga sangat banyak. Dan banyak juga korporasi yang memiliki rekening perusahaan di bank ini, sehingga tampaknya emiten ini sangat menjanjikan. Hal tersebut tercermin dari harga saham dari bank ini yang merupakan salah satu bank dengan yang saat ini merupakan bank dengan harga saham termahal di Indonesia. Akan tapi karena optimisme dari investor menyebabkan valuasi dari emiten ini menjadi sangat tinggi, yakni dengan PE rasio dikali PBV yang melebihi 100. Padahal emiten perbankan lainnya saat ini memiliki valuasi di bawah batas wajar 22,5. Hal tersebut menyebabkan emiten ini memberikan dividen yield yang kurang menarik, yakni hanya sekitar 1, sekian persen. Bahkan setelah market crash kemarin, di titik terdasar harga tersebut, dividen yield-nya masih kurang menarik. Hal tersebut selain karena harga sahamnya yang terlalu tinggi, juga karena dividen pada rasionya yang tidak terlalu tinggi, yakni di bawah 40%. Yang ketiga yaitu INDF
atau PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Emiten ini merupakan perusahaan konglomerat yang memiliki banyak produk, khususnya di bidang makanan konsumen, tepung, dan minyak kelapa sawit. Produknya tidak hanya di Indonesia saja, akan tapi juga diekspor ke banyak negara. Harga sahamnya sempat mengalami koreksi yang sangat dalam, selain dikarenakan oleh market crash pada tahun 2020, tapi juga karena sentimen negatif akibat isu pembelian perusahaan yang disebut perusahaan Pine Hill. Hal tersebut sempat menyebabkan harga saham emiten ini menjadi sangat menarik. Dilihat dari pendapatan, laba bersih, dan ekuitasnya, kinerja dari perusahaan ini sangatlah bagus. Dengan harga saham yang tampaknya masih berada di batas harga wajar. Hal tersebut dikarenakan akhir-akhir ini rasio PBV dan PE rasionya selalu mengalami sideways, yang berarti pertumbuhan harga sahamnya kurang lebih mengikuti pertumbuhan kinerjanya. Emiten ini juga rutin memberikan dividen dengan dividen pada rasio yang cukup menarik, yakni kurang lebih 50%, atau setengah laba bersihnya dibagikan kepada pemegang sahamnya. Hal tersebut membuat dividen yieldnya berada kurang lebih 3%. Akan tetapi saat ini bagi saya emiten ini menjadi kurang menarik karena pada dividen yang terakhir emiten ini memutuskan untuk memotong dividen pada rasionya menjadi di bawah 40%. Hal tersebut menyebabkan dividen yieldnya menjadi menurun hingga di bawah 3%. Padahal harga sahamnya sempat mengalami koreksi. Sehingga saya sangat berharap di tahun-tahun berikutnya emiten ini mengembalikan dividen pada rasionya menjadi 50%. Yang keempat yaitu ICBP atau PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Emiten ini merupakan anak usaha INDF yang berfokus pada CBP atau Consumer Branded Product atau produk konsumen yang memiliki merek, yang berarti emiten ini hanya berfokus pada produk-produk Indofood yang memiliki merek seperti Indomie, Citato, dan lain-lain. Seperti yang kita ketahui, emiten ini tentu memiliki banyak sekali merek yang sangat dikenal masyarakat, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di mancanegara. Kinerjanya kurang lebih sama seperti induknya, yakni memiliki pertumbuhan yang sangat bagus dan juga rutin memberikan dividen. Hanya saja tidak seperti dengan perusahaan induknya, emiten ini dijual dengan harga yang sangat premium, yakni dengan rasio PE rasio dikali dengan PBV-nya berada di kisaran 71,44, yang berarti sangat overvalue. Hal tersebut juga tercermin dari dividen yield-nya yang sangat kecil, tidak sampai 3%. Bahkan terkadang bisa sampai di bawah 2%. Padahal dividen pada rasionya tidak bisa dikatakan kecil karena kurang lebih 50% dari laba bersihnya dibagikan kepada pemegang saham. Akan tapi diperparah dengan dividen pada rasio yang terakhir yang hanya sebesar 34%. Sehingga dividen yield-nya menjadi tidak menarik, bahkan setelah emiten ini mengalami koreksi yang sangat besar akibat market crash di tahun 2020 dan juga karena isu pembelian Pine Hill tersebut. Yang kelima yakni ACES atau PT S Hardware Indonesia Tbk. Emiten ini merupakan emiten yang berfokus pada retail perkakas dengan nama S Hardware, Furniture Informa, dan toko mainan Toys Kingdom. Tampaknya pangsa pasar dari perusahaan ini adalah masyarakat menengah yang jumlahnya terus mengalami pertumbuhan. Hal tersebut dilihat dari semakin banyaknya gerai baru S Hardware maupun Informa yang bermunculan. Emiten ini memiliki kinerja yang sangat bagus, baik itu dari penjualannya, laba bersih, dan ekuitas. Hanya saja emiten ini dijual dengan harga premium, yakni dengan PE rasio dikali PBV-nya hingga di atas 100. Meskipun dari grafik PBV dan PE rasionya terlihat mendatar, yang berarti saat ini pertumbuhan harga sahamnya kurang lebih mengikuti pertumbuhan kinerjanya. Akan tapi tetap sangat mahal. Emiten ini juga terbilang loyal dalam membagikan dividennya dengan dividen rasio sekitar 50%. Hanya saja karena harga sahamnya terlalu mahal tadi, menyebabkan dividen yield-nya menjadi kurang menarik.
yakni tidak sampai 2%. Namun tampaknya harga saham dari emiten ini mulai mengalami koreksi. Koreksi tersebut bahkan terjadi sebelum terjadinya market crash di tahun 2020. Jadi saya berharap emiten ini bisa segera mencapai harga wajarnya. Dan yang keenam yaitu MYOR atau PT Mayora Indah Tbk. Emiten ini bergerak di bidang produk konsumen, terutama produk makanan. Emiten ini memiliki banyak brand yang dikenal masyarakat, seperti Roma, Beng Beng, Kopiko, Coki-Coki, dan lain-lain. Yang saya sukai dari emiten ini adalah emiten ini tidak hanya jago kandang saja atau hanya berada di Indonesia saja, tetapi juga mengupayakan untuk ekspor. Banyak sekali produk dari emiten ini yang dijual di luar negeri. Seperti pada emiten-emiten blue chip lainnya, emiten ini memiliki kinerja yang sangat bagus, baik dari segi penjualannya, laba bersih, dan ekuitas. Hanya saja harga sahamnya sangat tinggi. Bahkan di tahun 2016, emiten ini mengalami stock split hingga 1:25, sehingga bisa dibayangkan harga sahamnya sebelum stock split. Dan beruntungnya, sejak tahun 2019, harga sahamnya mulai mengalami koreksi, sehingga saya sangat berharap emiten ini bisa mencapai harga wajarnya. Emiten ini rutin memberikan dividen dengan dividen pada rasio yang cukup rasional, yakni kurang lebih sekitar 35%. Hanya saja karena harga sahamnya terlalu mahal tadi, menyebabkan dividen yieldnya menjadi kurang menarik, yakni tidak sampai 2%. Bahkan seringkali di bawah 1%. Sehingga dengan harga sahamnya yang terkoreksi, ditambah dengan pertumbuhan kinerjanya, menyebabkan emiten ini akan mencapai harga wajarnya dalam waktu yang lebih cepat. Yang terakhir yaitu KLBF atau PT Kalbe Farma Tbk. Emiten ini merupakan perusahaan farmasi yang memproduksi obat generik, obat resep, dan produk konsumen. Beberapa merek dari produk ini juga dikenal oleh masyarakat dan digunakan secara luas. Hal tersebut tercermin dari penjualan bersihnya yang terus mengalami pertumbuhan. Begitu pula dengan kinerja laba bersih dan ekuitasnya yang sangat baik. Hanya saja harga sahamnya terlalu mahal, yakni saat ini PE rasio dikali PBV-nya hingga di atas 100. Hal tersebut menyebabkan meskipun emiten ini sangat loyal memberikan dividen yieldnya hanya tidak sampai 2%. Dan juga emiten ini memiliki pola yang mirip seperti ASI, yakni mulai mengalami koreksi, tepatnya sejak tahun 2015. Dilihat dari grafik, harga sahamnya sejak tahun 2009 mengalami peningkatannya sangat signifikan. Mungkin karena kepercayaan investor yang terlalu tinggi terhadap emiten ini. Dan tampaknya pertumbuhan harga saham tersebut mulai terhenti sejak tahun 2015. Harga saham yang sideways tersebut terus berlanjut hingga kini, dan bahkan cenderung mengalami tren penurunan. Padahal kinerjanya terus mengalami peningkatan, sehingga PV dan PE rasionya terus mengalami koreksi. Maka saya berharap emiten ini cepat atau lambat akan mencapai harga wajarnya, sehingga bisa memberikan dividen yield yang menarik, seperti halnya emiten ASI. Dan karena sejak 2015, berarti hingga kini harga sahamnya yang sideways dari KLBF ini telah berlangsung selama 5 tahun. Akankah emiten ini mencapai harga wajarnya di tahun 2024, seperti halnya ASI yang mencapai harga wajarnya setelah 9 tahun lamanya? Kita tunggu saja. Berkaca dari emiten-emiten ini dan juga emiten-emiten lainnya yang saat ini harga sahamnya sudah mencapai titik wajar, membuat saya mendapatkan pelajaran baru, yakni tidak semua emiten blue chip adalah perusahaan yang bagus dan layak investasi. Meskipun kinerja perusahaannya sangat bagus, memiliki fundamental yang sangat bagus, rutin memberikan dividen, dan juga perusahaan tersebut sangat besar, memiliki banyak produk yang digunakan oleh banyak orang, dan bahkan hingga diekspor ke luar negeri. Akan tapi ketika harga sahamnya terlalu tinggi, maka sebaiknya kita berfokus pada emiten lain. Akan tapi kita tidak melupakan emiten ini karena bisa saja suatu waktu harga sahamnya menjadi normal kembali. Dan juga hal ini menguatkan kepercayaan saya bahwa perusahaan tidak dapat tumbuh selamanya, baik itu dari segi kinerjanya maupun harga sahamnya. Pasti ada satu titik di mana emiten tersebut sudah mengalami jenuh sehingga mengalami koreksi ataupun sideways. Baik, mungkin itu saja 7 emiten yang selalu saya pantau hingga mencapai harga wajarnya.
Saya tidak maksud memberikan rekomendasi ataupun tidak merekomendasi. Anda tetap harus melakukan analisa sendiri sesuai dengan preferensi masing-masing. Segala keputusan atau tindakan yang diambil berdasarkan informasi dari video ini tetap menjadi tanggung jawab pribadi. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.